Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku yang telah saya review dengan judul buku Konsep Penting dalam Sosiologi yang ditulis oleh Antonin Gindes dan Philippus W. Sutono. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kita yang dalam konsep sosiologi. Kehidupan sosial tidak pernah statis terhadap dalam proses perubahan yang konstan. Selama sekitar 30 tahun terakhir, pergeseran hubungan gender, peningkatan migrasi dan mutualisme, internet dan jaringan sosial, terorisme global dan penggolakan politik di Timur Tengah telah mengubah dunia modern. Sosiologi yang awalnya merupakan produk abad ke-19 tidak dapat tinggal diam dan harus mengikuti perkembangan zaman yang tidak relevan. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencangkup berbagai mata pelajaran yang sangat luas dan mengacu pada beragam metode penelitian untuk memahami masyarakat. Ini adalah hasil yang tidak terelakkan dari upaya untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang semakin mengglobal yang kita masuk, dan itu berarti bahwa konsep-konsep kita yang sudah dikenal perlu dinilai kembali dan baru diciptakan. Bagaimana pengembangan sosiologi? Beberapa konsep sosiologi sudah sangat lama bertahan dan terus teruji oleh waktu dengan sangat baik. Kelas status, birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, keluarga, dan kekuasaan. Misalnya, tetap pada fundamental bagi bisnis untuk melakukan sosiologi. Lainnya telah dikembangkan jauh lebih baru dalam globalisasi. Refleksi lingkungan, perjalanan hidup, keadilan, regeneratif, dan model sosial disabilitas semuanya sekarang menjadi bagian yang direlakan konseptual, mewakili sesuatu dan perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Semua ini berarti bahwa lebih sulit untuk memahami bentuk keseluruhan dari disiplin buku ini dan memberikan kontribusi untuk tugas ini. Dengan memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi, banyak di antaranya tertentu dengan proses sosiologi selama 150 tahun terakhir atau lebih. Sosiologi telah membuat kita menjadi kontemplator, akan membantu pembaca, membantu kita semua untuk melihat bagaimana pokok bahasan sosiologi telah berkembang dari waktu ke waktu. Pengembangan konsep dalam sosiologi biasanya dikaitkan dengan teori dan studi empiris yang menuntut konsep baru untuk memahami temuan mereka. Beberapa konsep seperti status, kelas diangkat dari konteks itu ke dalam sosiologi, di mana mereka diperdebatkan dan disempurnakan. Mana mereka diperdebatkan dan menjadi lebih tepat dan berguna dalam prosesnya. Dalam globalisasi secara khusus diciptakan sosiologi dan bagaimana fenomena sosial tetapi kemudian tergelincir mempengaruhi persepsi orang tentang dunia tempat mereka tinggal. Ini sangat beredar dan status dalam ilmu terlepas dari beberapa banyak konsep dalam ilmu alam. Diciptanya konsep-konsep tersebut tidak berpotensi mengubah perilaku hewan dan tumbuhan seperti yang dikatakan Gindes. Ini adalah contoh proses satu arah dalam sosiologi. Konsep, temuan, penelitian, dan teori memang kembali ke masyarakat luas dan sebagai hasilnya orang dapat mengubah ide dan perilaku mereka. Ini berarti bahwa penelitian sosiologi adalah bagian dari proses dua arah yang berkelanjutan antara sosiologi dan subjek yang mereka pelajari. Dalam dua arah ini berarti bahwa konsep sosiologi secara internal tidak stabil dan terbuka untuk modifikasi dalam perubahan, tidak hanya dalam wawancara sosiologi profesional. Tetapi di dalam dunia sosial itu sendiri, ini juga berarti bahwa beberapa, bahkan mungkin mayoritas dari konsep-konsep pada dasarnya diproduksikan, artinya mereka digunakan dalam berbagai posisi teoritis yang tidak ada kesepakatan umum antara yang lainnya.
Dalam arti warisan dan ketidaksepakatan dalam praktiknya, teori-teori yang bersaing dalam sosiologi jumlahnya relatif kecil dan menyembunyikan fakta bahwa ada lebih dari banyak konsisten dalam integrasi di antara mereka daripada yang mungkin muncul pertama kali. Konsep yang dikemukakan dalam satu perspektif teoritis sangat sering digunakan dalam perspektif lain. Konsep ketersaingan misalnya awalnya direncanakan oleh Karl Marx memungkinkan dia untuk memahami lebih baik dari sifat kerja dalam masyarakat kapasitas. Namun, di kehidupan kembali lebih dari 1 abad kemudian, diangkat dari kerangka teoritis Mayes artinya adalah diberi kesempatan hidup baru oleh orang sosiologi industri untuk menilai hidup baru mereka. Dalam prosesnya, konsep tersebut dimodifikasi dengan versi dan relevasi telah memberi kita beberapa wawasan yang sangat beragam tentang bagaimana tempat kerja dan sistem manajemen yang berbeda berdampak pada kehidupan pekerja. Konsep penting sosiologi yang bersangkutan dengan menghasilkan komprehensif. Ringkasan mengenai konsep penting ini yaitu ahli-ahli kami ingin memberikan cermat sekitar 70 konsep yang tidak membantu dan saat ini sedang membentuk bidang penyelidikan tertentu. Entry lebih panjang dan biasanya untuk buku konsep kunci yang khas ini tujuannya adalah memberikan lebih dari sekedar definisi singkat yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya. Ahli-ahli dari buku ini memberikan diskusi panjang tentang setiap konsep yang menjadikan historis. Dari konteks teoritis, mengeksplorasi makna utama yang digunakan, memperkenalkan beberapa kritik yang relevan, dan mengarahkan pembaca pada penelitian dan teori kontemporer yang dapat mereka baca sendiri. Struktur yang memungkinkan kita untuk menghubungkan sejarah sosiologi dengan bentuk kontemporernya melalui pengembangan konsep-konsepnya ini. Selain itu, banyak konsep lain yang dibahas dalam definisi secara singkat dalam entry industrialisasi. Misalnya juga mencangkup konsep terkait urbanisasi, pasca industri, dan modernisasi ekologis. Oleh karena itu, kita disarankan untuk menggunakan indeks sebagai panduan untuk menemukan banyak konsep lain yang tidak ada dalam buku ini. Kita juga menerima bahwa beberapa konsep yang telah kita pilih dan ditanyakan, yaitu beberapa yang pasti dan berpikir bahwa kita melewatkan beberapa konsep penting atau memasukkan konsep lain yang menjadi tidak relevan. Perbedaan pendapat mengenai hal-hal mendasar seperti apa yang merupakan konsep inisiasi ini terutama karena komitmen dan perspektif teoritis yang bervariasi. Sebagai komunitas cakrawala sosiologi sangat diperdebatkan, tetapi meskipun demikian mereka berbicara dan memahami satu sama lain. Cara menggunakan berpikir dalam buku ini juga bagaimana kita diperjelaskan itu tentang hubungan antara konsep-konsep sosiologi. Cara berpikir sosiologi. Konsep wacana ini berasal dari linguistik, studi tentang bahasa dan perenungan. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada pidato atau komunikasi tertulis seperti yang terlibat dalam percakapan tatap muka, debat politik, chatron online, dan sebagainya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Teori wacana yang paling berpengaruh dari Michael Forge yang mempelajari sejarah penyakit mental, dalam istilahnya kegilaan, kejahatan, sistem kemasyarakatan, dan instruksi medis. Dan misi panjang perdamaian yang sangat profesional dengan tentara yang sangat hati-hati melindungi warga sipil yang rentan sementara korban musuh untuk terlihat. Daripada mendokumentasikan peristiwa tertentu, pantang semakin banyak dan mewakili tema untuk seperti perdebatan.
Asal-usul konsep bertindak secara rasional berarti bertindak secara wajar dan memikirkan tindakan dan konsekuensinya sebelum melakukannya. Doktrin filosofis dari abad ke-17 mengontraksikan pengetahuan berdasarkan akal dan pengenalan dengan berakar pada agama, sumber dan menerima kebijakan selas rasional berasal dari hubungan antara berpikir dan melakukan. Yang kedua, menjelaskan tentang melakukan sosiologi. Konsep tipe ideal dirancang oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Bagi tindakan sosial, itu Weber memahami dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin dilakukan dengan metode yang sama seperti ilmu-ilmu alam. Manusia tidak seperti makhluk lain di alam, menciptakan lingkungan yang bermakna dan untuk memahami tindakan individu mereka. Kita juga harus mengaturnya dalam konteks lingkungan sosial itu. Berbagai jenis kehidupan ekonomi di seluruh masyarakat, jenis otoritas dan kepemimpinan, dan bentuk organisasi dalam periode sejarah yang berbeda. Membangun tipe ideal adalah elemen penting dari metode Weber yang memungkinkan dia untuk menyatukan tingkat makro dan mikro dari analisis sosiologi. Yang ketiga, lingkungan dan urbanisme. Penggunaan istilah alienasi secara sosiologi bermula pada gagasan awal Marx yang berkaitan dengan dampak kapitalisme terhadap hubungan sosial dan kurangnya kontrol manusia atas kehidupannya. Namun, Marx dipengaruhi oleh kritikan filosofis tentang kekristenan. Kekristenan dengan gagasan keagamaan tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu adalah proyeksi dari apa yang sebenarnya, yang merupakan kekuatan manusia ke dalam makhluk spiritual dengan keselamatan manusia hanya dapat dicapai setelah kematian, bukan di dunia ini. Sebagai bentuk keterahasiaannya atau ketersaingan dalam mendentifikasi kekuatan manusia yang perlu diungkap dan dihilangkan. Marx mengeluarkan konsep ketersaingan dari konteks agama yang inisial ini dan menggunakan untuk menganalisis kondisi kerja dalam kehidupan dunia sekitar.